Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evina Ayulia Yunitasari Mono, NIM 210611100097. Di sini saya akan membahas materi tentang hakikat manusia dalam pendidikan, guna untuk mengikuti kegiatan ujian tengah semester 1 tahun 2021. Cekidot. Pengertian hakikat manusia dan hakikat pendidikan. Hakikat manusia berarti sebagai ciri-ciri atau karakteristik yang secara khusus membedakan manusia dengan hewan. Derajat manusia lebih tinggi dari hewan. Hal ini dikarenakan adanya sifat hakikat yang dapat memberikan tempat atau kedudukan pada manusia. Hakikat pada pendidikan mencakup kegiatan mendidik, mengajar, dan melatih. Hubungan hakikat manusia dan pendidikan. Asas keharusan pada pendidikan dapat dibedakan menjadi 3 asas, yaitu yang pertama, manusia sebagai makhluk yang belum selesai, yang berarti manusia harus berencana, berbuat, dan menjadi. Yang kedua, tujuan dan tugas manusia itu sendiri adalah menjadi manusia, yaitu memiliki potensi untuk menjadi apa dan siapa. Adalah tugas yang harus dicapai oleh setiap orang. Yang ketiga, perkembangan manusia sifatnya adalah terbuka, yang artinya manusia mungkin dapat berkembang sesuai dengan kodratnya dan martabat kemanusiaannya. Sebaliknya, mungkin pula berkembang ke arah yang kurang sesuai atau ke arah negatif. Asas-asas kemungkinan pendidikan. Yang pertama, asas potensial, yaitu manusia bisa dididik karena mempunyai potensi untuk dapat menjadi manusia. Kedua, asas dinamika, yaitu manusia selalu menginginkan dan mengejar segala yang lebih dari apa yang sudah didapatkan. Ketiga, asas individualitas, yaitu manusia sebagai makhluk individu tidak akan pasif, melainkan bebas dan aktif berusaha untuk mewujudkan dirinya. Keempat, asas sosialitas, yaitu manusia sebagai makhluk sosial, yang berarti manusia butuh bergaul dengan orang lain. Kelima, yaitu asas moralitas, yang berarti manusia sebagai makhluk bermoral, yaitu manusia mempunyai kemampuan untuk membedakan yang baik dan tidak. Adapun beberapa konsep dasar pendidikan yang akan dilaksanakan, yaitu yang pertama, bahwa pendidikan berlangsung seumur hidup. Yang kedua, bahwa bertanggung jawab pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Yang ketiga, pendidikan merupakan suatu keharusan, karena dengan pendidikan manusia akan memiliki kemampuan dan kepribadian yang berkembang. Submateri yang kedua yaitu harkat dan martabat manusia. Manusia merupakan ciptaan Tuhan yang paling mulia dan dibekali ilham semenjak ia keluar dari kandungan, dan di samping itu manusia juga dibekali oleh Allah seperti akal pikiran, perasaan, hati, moral, dan potensi yang sangat besar untuk dikembangkan terus selama hidup manusia. Dimensi-dimensi kemanusiaan terdiri dari yang pertama, dimensi keindividualan. Manusia dikatakan sebagai makhluk individu karena terdiri dari kesatuan fisik dan psikis. Artinya yaitu seorang manusia itu berbeda dengan manusia lain karena memiliki bentuk dan perasaan yang berbeda-beda. Yang kedua, dimensi kesosialan. Pada keadaan ini, seseorang akan menemukan akunya di antara para aku. Maksudnya yaitu seseorang akan mengenali dirinya dengan berinteraksi antar sesama. Untuk mewujudkan hal ini, seseorang perlu lingkungan yang luas agar mendapat banyak pengalaman untuk mengenal diri sendiri maupun masyarakat. Yang ketiga, dimensi kesusilaan. Pada hakikat manusia,
Manusia mempunyai skill atau kemampuan dalam mengambil keputusan susila dan juga melaksanakannya, maka dari itu manusia disebut makhluk susila. Yang keempat, dimensi keberagaman. Pada hakikat manusia, manusia dapat dikatakan sebagai makhluk religius. Manusia adalah makhluk yang lemah sehingga memerlukan tempat bersandar, maka dari itu manusia perlu memiliki agama atau perlu beragama karena beragama merupakan kebutuhan manusia. Manusia dikatakan sebagai makhluk beragama. Maka dari itu, manusia sebagai makhluk beragama, manusia memiliki kemampuan menghayati pengalaman diri dan dunianya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Yang pertama, perkembangan dimensi keindividuan. Supaya individual berkembang menjadi lebih baik, maka perlu adanya pendidikan untuk mengembangkan anak didik dalam menolong dirinya sendiri. Anak didik perlu menolong dirinya sendiri dengan cara mendapatkan pengalaman dalam mengembangkan aspek kognitif, kapasitas pikir, dan daya intelektualitas untuk menggali dan mengembangkan juga menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Aspek psikomotorik yaitu kemampuan mengembangkan kreativitas dan keterampilan. Dan aspek efektif yaitu kualitas keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, berkepribadian unggul, serta kompetensi estetis. Yang kedua, perkembangan dimensi kesosialan. Dalam proses terbentuknya dimensi sosial dan perkembangannya dalam pendidikan, pada hakikatnya manusia tampak lebih jelas pada dorongan untuk bergaul. Dengan adanya dorongan untuk berbaur, menjadikan setiap orang ingin bertemu dengan sesamanya sebagai anggota masyarakat. Seseorang mempunyai kewajiban berperan dan menyesuaikan diri serta bekerja sama dengan masyarakat. Yang ketiga, perkembangan dimensi kesusilaan. Manusia mampu menghayati norma-norma dan nilai-nilai dalam kehidupan sehingga manusia dapat menetapkan pilihan tingkah laku yang baik dan yang buruk. Norma-norma dan nilai-nilai yang perlu dikembangkan bagi manusia Indonesia adalah nilai-nilai universal yang akomodasi dan diadaptasi dalam nilai-nilai yang terkandung dalam budaya bangsa. Manusia yang ideal berarti manusia yang memiliki pikiran, ide, gagasan yang terkristal dalam kelima nilai dasar dalam Pancasila. Yang keempat, perkembangan dimensi keberagaman. Dalam latar belakang proses perkembangan agama dalam pendidikan ditandai dengan semakin merosotnya moral manusia dalam ruang lingkup keseharian saat ini. Maka dari itu, adapun tujuan pendidikan, yaitu pendidikan bertujuan membina dan mendidik seseorang agar menjadi manusia yang bermoral dan berakhlak mulia. Pendidikan dan perkembangan peradaban manusia. Pendidikan dalam hakikatnya, pendidikan berarti suatu proses atau upaya untuk mewariskan nilai-nilai yang akan menjadikan penuntun dan penolong manusia dalam menjalani kehidupan sekaligus untuk memperbaiki nasib dan peradaban manusia itu sendiri. Untuk membangun peradaban bangsa yang berdampak kepada kehidupan yang cerdas juga diperlukan manusia yang memiliki kemampuan atau kemampuan intelektual dan vokasional atau profesional dan mempunyai karakter seperti berkepribadian yang mantap dan mandiri, mempunyai rasa tanggung jawab yang besar dan demokratis. Maka dari itulah diperlukan proses pendidikan yang bermakna dalam suatu metode pembudayaan kemampuan, nilai, dan sikap yang berlandasan fitrah kemanusiaan. Fitrah kemanusiaan merupakan suatu potensi yang ada pada jasmani dan rohani manusia yang dapat dikembangkan sebagai hasil proses pendidikan. Cukup sekian penjelasan materi tentang hakikat manusia dalam pendidikan. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.